Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai startup fintech di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Cantika Dewi dengan NIM 2008203003 dari kelas Perbankan Syariah A semester 4. Materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama mengenai definisi startup fintech, yang kedua sejarah fintech di Indonesia, yang ketiga jenis-jenis fintech, dan yang keempat contoh startup fintech di Indonesia. Pembahasan yang pertama mengenai definisi startup fintech. Startup dapat diartikan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi dengan tujuan menemukan model bisnis yang tepat dalam situasi yang belum pasti. Startup sering diidentikan dengan usaha rintisan yang berbasis teknologi informasi pada setiap produknya. Sedangkan istilah fintech merupakan singkatan dari financial technology, artinya teknologi finansial. Fintech adalah salah satu inovasi di bidang jasa keuangan yang tidak memerlukan lagi penggunaan uang kertas. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah fintech di Indonesia. Pada September 2015, hadir sebuah asosiasi fintech Indonesia atau dikenal dengan AFI. AFI memiliki tujuan yaitu menyediakan partner bisnis yang berpengalaman untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia. Setelah itu, perkembangan pengguna fintech di Indonesia semakin berkembang pesat, sebab hanya dalam kurun waktu yang singkat yakni dari tahun 2006 sampai 2007, telah terjadi perkembangan fintech yang sangat pesat dari 7% menjadi 78%. Dengan begitu, industri fintech dianggap memberikan nilai positif bagi Indonesia. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis fintech. Jenis fintech yang pertama yaitu digital payment, adalah perusahaan fintech yang menawarkan layanan pembayaran dalam bentuk transaksi online berbentuk dompet virtual yang memiliki berbagai fitur yang memfasilitasi transaksi secara online. Yang kedua, peer-to-peer lending dan crowdfunding, adalah perusahaan fintech yang memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Jenis fintech yang ketiga yaitu account aggregator, bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. Jenis fintech account aggregator ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Yang keempat yaitu Information and Feeder Site, adalah perusahaan fintech yang memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, ada Personal Finance, adalah perusahaan fintech yang dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana melalui platformnya. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai contoh-contoh startup fintech di Indonesia. Yang pertama, layanan GoPay. Layanan GoPay ialah layanan pembayaran non-tunai yang ada pada aplikasi Gojek. Pada layanan ini banyak berbagai macam voucher potongan harga dan hadiah. Di dalam GoPay sendiri sudah tersedia fitur-fitur seperti transfer saldo ke sesama pengguna GoPay atau bank, penarikan tunai, dan juga untuk bertransaksi di berbagai merchant. Contoh yang kedua yaitu OVO. OVO adalah aplikasi dompet digital yang memudahkan penggunanya melakukan transaksi secara non-tunai. OVO telah bekerja sama dengan banyak merchant, bahkan sudah bekerja sama dengan lebih dari 200.000 UKM yang tersebar di Indonesia. Selain untuk pembayaran non-tunai, layanan OVO juga telah diperluas meliputi paylater untuk transaksi di Tokopedia dan pinjaman modal usaha. Contoh yang ketiga yaitu Modalku. Modalku merupakan salah satu fintech Indonesia, platform peer-to-peer lending yang memungkinkan para pemilik UKM boleh mengajukan pinjaman sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 bulan. Pihak Modalku akan menarik komisi sebesar 3% dari peminjam dan 3 hingga 4% dari pihak investor. Contoh yang keempat yaitu Investri. Investri merupakan salah satu marketplace di mana Investri hanya mengolah dana dari para investor dengan cara mempertemukan mereka dengan para peminjam dalam situs tersebut. Pembiayaan terbesar yang ditawarkan untuk kepentingan individu adalah hingga mencapai
50 juta rupiah, sedangkan untuk kepentingan bisnis hingga mencapai 2 miliar rupiah. Investri memberikan bunga pinjaman yaitu sebesar 0,9% per bulan dan return bagi investor hingga 20% per bulan. Contoh yang kelima yaitu Tanifan. Tanifan hadir sebagai terobosan di dunia pertanian dengan memberikan solusi bagi para petani, peternak, dan nelayan di Indonesia untuk mendapatkan akses keuangan dalam rangka mengembangkan usaha mereka di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Dapat dikatakan Tanifan adalah perusahaan yang memberikan layanan pinjaman khusus untuk petani, peternak, dan nelayan di Indonesia. Contoh yang keenam yaitu Cek Aja. Cek Aja termasuk salah satu contoh fintech aggregator. Fintech jenis ini memang sebuah layanan teknologi yang bertujuan mempermudah setiap masyarakat yang memiliki rencana untuk menggunakan produk finansial dan ingin melihat setiap perbandingan dari produk tersebut. Jenis fintech yang satu ini akan mengacu kepada setiap informasi terkait dari produk-produk finansial seperti halnya kartu kredit, tabungan, hingga investasi. Contoh yang terakhir yaitu Kitabisa. Kitabisa menjadi salah satu fintech yang termasuk ke dalam jenis fintech crowdfunding sebagai salah satu bentuk pendanaan yang modalnya berasal dari beberapa pemilik modal. Namun, crowdfunding tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk mengumpulkan dana untuk kebutuhan sosial. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai startup fintech di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.